Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih dapat melanjutkan proses pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring. Kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari dunia gelap gulita menjadi dunia terang benderang. Yang terhormat Ibu dosen Syamsidah MPD dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari, NIM 19281043, Prodi S1 Tata Busana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Pelayanan Prima dan RPP Prodi. Yang pertama yaitu RPP Pelayanan Prima. Profil RPP Pelayanan Prima. Yang pertama, nama sekolah yaitu Universitas Negeri Makassar, mata kuliah Pelayanan Prima, jurusan semester PKK genap, materi pokok konsep dasar pelayanan prima, paket keahlian tata busana, jumlah SKS 2 SKS, di mana 1 SKS memuat 50 menit, jadi 2 dikali 50 menit. Selanjutnya, kompetensi inti. KI1 memuat hubungan vertikal antara peserta didik dengan sang pencipta. KI2 memuat hubungan horizontal peserta didik dengan sesama sebagai makhluk sosial. KI3 memuat tentang pengetahuan akademik peserta didik tentang mata kuliah pelayanan prima. KI4 memuat tentang keterampilan atau skill peserta didik yang bersangkutan dengan pelayanan prima. B. Kompetensi dasar, yaitu memahami konsep dasar pelayanan prima. Ya, bagian C, indikator pencapaian kompetensi, memuat aspek-aspek tentang konsep dasar pelayanan prima, seperti pengertian konsep dasar, pentingnya pelayanan prima, proses dan tahapan pelayanan prima, dan tujuan pelayanan prima. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kompetensi. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat hasil dari pembelajaran peserta didik, diharapkan untuk mengetahui aspek-aspek konsep dasar pelayanan prima. Yang selanjutnya deskripsi materi pembelajaran, memuat penjelasan dari aspek-aspek konsep dasar pelayanan prima. Selanjutnya bagian F, pendekatan model dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan yang berbasiskan siswa. Model yang digunakan yaitu model problem based learning atau pembelajaran berbasiskan masalah. Metode yang digunakan yaitu ceramah, kelompok, debat, dan pemberian tugas. Selanjutnya bagian G, media, alat bahan dan sumber belajar. Media yang digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, buku, jurnal, gambar, dan video. Alat bahan yang digunakan yaitu LCD, laptop, papan tulis, mistar, spidol, dan penghapus. Sumber belajar memuat materi-materi yang bersangkutan dengan konsep dasar RPP. H.
Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 aspek di dalamnya, yaitu pendahuluan 10% dari jam pelajaran, kegiatan inti 80% dari jam pelajaran, penutup 10% dari jam pelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang terdapat 3 aspek pula dalam proses penilaian. Yang pertama, penilaian spiritual melalui teknik penilaian observasi. Yang kedua, penilaian sosial melalui teknik penilaian observasi. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dengan teknik penilaian tes lisan. Dalam tes lisan ini memuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan deskripsi materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu RPP Prodi. Di sini saya memilih RPP Teknik Menghias Kain. Profil RPP, nama sekolah, SMK Negeri 1 Topoyo, mata pelajaran Teknik Menghias Kain, kelas semester 02 genap, materi pokok, macam-macam tusuk dasar, paket keahlian tata busana, jumlah SKS 2 JP atau jam pelajaran, karena mata pelajaran ini praktek, jadi JP 2 JP dikali 2 berarti 2 dikali 45 menit dikali 2. Selanjutnya kompetensi inti. KI1 memuat hubungan vertikal antara peserta didik dengan sang pencipta. Yang kedua, KI2 memuat hubungan horizontal antara peserta didik dengan sesama sebagai makhluk sosial. KI3 memuat tentang pengetahuan akademi peserta didik tentang mata pelajaran teknik menghias kain. Yang KI4 memuat tentang keterampilan atau skill peserta didik yang bersangkutan dengan teknik menghias kain. Selanjutnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada RPP ini yaitu yang pertama memahami pengertian tusuk dasar, dan yang kedua memahami macam-macam tusuk dasar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengetahui pengertian tusuk dasar, mengetahui macam-macam tusuk dasar, membuat macam-macam tusuk dasar, membuat macam-macam variasi tusuk dasar, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kerja. Tujuan pembelajaran memuat hasil akhir dari proses pembelajaran peserta didik diharapkan untuk memenuhi indikator pencapaian kompetensi. Deskripsi materi pembelajaran memuat pengertian dan macam-macam tusuk dasar. Yang F selanjutnya pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan yang berbasis siswa. Model yang digunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga metode yang digunakan yaitu praktek atau demonstrasi, tutorial, dan pemberian tugas. Selanjutnya G, media, alat bahan, dan sumber belajar. Media yang digunakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, gambar, buku, dan video. Alat bahan LCD, laptop, papan tulis, spidol, sentimeter, penghapus, kain, jarum, dan gunting. Sumber belajar yaitu referensi yang digunakan guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa, atau referensi buku yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan siswa. Kegiatan bagian H, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya juga memuat 3 aspek, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Persentasenya pun sama, pembagian waktunya pun sama, yaitu pendahuluan 10 cm dari jam pelajaran, kegiatan inti 80% dari jam pelajaran, penutup juga 10% dari jam pelajaran.
penilaian. Penilaian juga terdapat 3 aspek, yaitu penilaian spiritual melalui teknik penilaian observasi, yang kedua penilaian sosial melalui teknik penilaian observasi, yang ketiga penilaian pengetahuan dengan teknik tes lisan. Itulah tadi pemaparan RPP, perencanaan pembelajaran untuk pelayanan prima dan teknik menghias kain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.